Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga sehat-sehat ya. Amin. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Sehat Zara? Alhamdulillah. Anda Bawi teman-teman sehat ya? Alhamdulillah. Yang hadir di studio sehat semuanya? Dari mana ini? Institut Ilmu Al-Quran. Mas Bedu sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Bedu pernah dengar gak sih kalau orang yang kalau ditanya gimana? Jawabannya selalu gini. Yang penting saya mah berkah aja. Yang penting mah berkahnya aja gitu. Iya. Dalam hidup Mas Bedu tuh memang Mas Bedu tuh yang penting dalam hidup tuh ya berkah dan berkat. Berkat. Berkat mah itu Mas Bedu yang dijinjing sama Bapak Ibu pulang tahlilan. Yang dikasih sama undangan masing-masing itu loh. Oh iya, kadang dalamnya ada jeruk sama pisang kan? Iya. Iya. Ada kerupuknya juga di situ. Kerupuk, ya kan? Masya Allah. Iya itu juga Mas Bedu suka itu berkah. Tapi yang namanya hidup ya Zara ya, itu kita harus mengutamakan keberkahan. Karena kalau sudah berkah, insya Allah semua kegiatan pasti lancar. Zara. Masya Allah. Gitu. Iya ya, karena kalau kuncinya itu hidupnya berkah ya Mas Bedu ya. Kalau nggak berkah mah sama aja bohong ya. Iya, kalau berkah semua akan menjadi terasa nikmat gitu loh. Dengan berkah semua jadi mudah. Wih. Udah. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah. Tapi ini pasti ada rahasianya nih keberkahan ini Mas Bedu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Damang. Ma, Ten. alhamdulillah. Anak-anak, bagaimana? Sehat? Alhamdulillah. Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Betul. Artinya mereka penghafal Al-Quran. Masya Allah. Semoga betul-betul menghafalkan Al-Quran. Amin. Mengerti isi Al-Quran. Mengamalkannya. Menghafalkannya. Sampai benar-benar mengerti. Mendakwahkannya. Itu lebih bermanfaat. Kalau bisa sampai hafal Al-Quran, berkah hidup itu Pak ya. Berkah isi. Masya Allah. Masya Allah. Lihat keberkahan-keberkahannya. Tapi kan keberkahan itu ya Dan Mas Bedu mereka ya. akan memberikan mahkota kepada kedua orang tua. Oh gitu. Masya Allah. Surganya Allah insya Allah. Berkah nggak cuma buat diri sendiri tapi buat orang tua dan keluarga ya Maya. Nah tolong jelasin nih Mah. Rahasia dari keberkahan itu sebenarnya apa sih Mah? Silahkan Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Rahasia Keberkahan. Keberkahan. Berkah. Apa sih berkah? Ziyaratul khair. Kebaikan yang bertambah dan bertambah. Anda silahkan lihat di dalam surat Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar walakin kadzabu fahadanahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk suatu negeri beriman, bertakwa kepada Allah, niscaya aku buka pintu barokah dari langit. Amin. Amin. Pintu barokah dari bumi. Amin. Tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayatku, na'udzubillah azabku sangat berat. Nauzubillah min zalik. Artinya, kalau kita melihat, memperhatikan, ngambil isi daripada ayat ini, pintu keberkahan ada dua. Amanah wa taqwa. Beriman dan bertakwa kepada Allah. Kalau seandainya seseorang atau penduduk suatu negeri, suatu kampung sudah beriman, bertakwa kepada Allah, ini janji Allah. Kalau Allah berjanji nggak pernah mengingkari janjinya. Ya. Aku buka pintu barokah dari langit, pintu barokah dari bumi. Kita lihat. Yang namanya keberkahan dari langit hujan. Bumi yang gersang, misalnya kemarau, tanaman mati, rumput semua mati. Ada orang ngelempar rokok yang masih nyala, Bakaran hutan. Bakar. banyak tuh kebakar. Bakar hutan. Kita lihat saking kering-keringnya rumput. Ya Allah. Yang namanya kolam kering, ikan gak ada, sungai kering, gak ada Danau. cacing-cacing acan. Tidak ada apapun, kiong aja yang suka banyak tidak ada. Masya Allah. Dengan turunnya hujan dari langit kita bisa melihat Masya Allah. rumput-rumput yang sudah mati numbuh lagi. Kolam, sungai yang kering berair lagi. Ikan ada lagi nggak? Ada. Lele ada lagi nggak? Ada. Cacing ada lagi nggak? Ada. Kiong semua ada lagi. Ada.
Ya Allah, pohon paya, pohon pisang, pohon kelapa yang pada nyengkleh daunnya gara-gara hujan seger lagi. Ini keberkahan yang Allah berikan. Kenapa diturunkan keberkahan dari langit dengan berupa hujan? Yang namanya bumi ini tempat kita manusia hidup. Diberikan oleh Allah kehidupan, diturunkan oleh Allah hujan yang lebat mengairi bumi, di mana bumi ini tempat segala macam buat kebutuhan orang. Ya. Umbi-umbian, sayur mayur, kacang-kacangan, buah-buahan, semua yang di perut bumi, yang namanya biji besi, biji emas, kemudian yang namanya tambang-tambang, itu semua kan di bumi. Iya. Dipersiapkan oleh Allah buat kita manusia. Makanya syaratnya membuka keberkahan itu adalah iman dan bertakwa. Cuman punten, di kita banyak yang salah mengartikan keberkahan. Contoh, ada anak berhasil hidupnya, kaya raya, rumahnya gede, mobilnya, wih, alhamdulillah nak, hidupmu berkah banget. Alhamdulillah. Kadang-kadang orang tua salah, atau tetangga salah. Mm-mm. Mereka mengukur keberkahan hanya dari materi, Masya Allah. keduniaan. Sementara maaf, anak yang lain misalnya secara ekonomi dia belum mapan, rumah masih ngontrak, tapi ibadahnya luar biasa, ketaatan kepada luar biasa, sholat nggak pernah ditinggal, baca Quran nggak pernah ditinggal, bermuamalah juga dia jalan. Cuman maaf, dalam tanda kutip, rumahnya masih ngontrak. Ya. Boro-boro punya mobil, motor aja kadang-kadang sering mogok. Emaknya bilang, ya Allah nak, kasihan banget hidup kamu. Ya Allah. Mudah-mudahan hidupnya menjadi barokah. Justru dalam pandangan agama Islam, boleh jadi yang lebih barokah itu yang nomor 2. Yang belum punya rumah, yang masih ngontrak. Kenapa? Dekatnya dia kepada Allah. Karena kita selalu menilai dalam tanda kutip ya, menilai keberkahan, keberuntungan dari rezeki yang berupa uang, berupa materi, berupa kekayaan, rumah, mobil, dan seterusnya, itu kesalahpahaman. Kalau halan thayyibah secara hukum, halan thayyibah cara memperolehnya, tidak thayyib hasilnya, ini tidak termasuk kategori ini, artinya tidak berkah. Karena keberkahan itu hasil dari yang kita lakukan, thayyib, baik buat semuanya. Semua. Itulah keberkahan. Masya Insya Allah. Allah kalau kita lakukan semuanya adalah thayyib, insya Allah itu adalah keberkahan ya Pak ya. Betul. Kan jadi begini, kalau kita mencari dengan halan thayyibah secara hukum, halan thayyibah cara memperolehnya, hasilnya thayyib, itulah yang disebut dengan keberkahan. Keberkahan, Masya Allah. Mudah-mudahan. Hanya Allah mengatakan, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan mengikuti langkah setan, setan musuh yang nyata buat kalian. Ya Artinya kalau rezeki bukan di halalan thayyibah, itu pekerjaan setan, jauh dari keberkahan. Nah, jangan sampai rezeki ataupun nikmat yang kita dapatkan itu jauh dari keberkahan ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Baik, jamaah, setelah ini kami akan lanjutkan kembali tausiah bersama Mama Dede, rahasia keberkahan. Setelah ini akan kembali, jadi jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Rahasia keberkahan mah. Rahasia keberkahan. Ya. Contoh, kalau misalnya punten dalam tanda kutip, kalian udah pada rumah tangga. Sudah. Misalnya punya anak ngelawan mulu, susah Astagfirullah. diatur. Jangan langsung menyalahkan nih anak, bengal banget, Ya. bandel bener. Rasul menyatakan ibda binafsik, nilai dulu diri kita. Bagaimana kita baktinya sama orang tua. Bagaimana kita ngurusin orang tua. Berapa banyak kita ngasih duit sama orang tua. Betapa banyak kita sebulan mengunjungi orang tua itu berapa kali. Berapa seringnya saya nelpon sama emak saya, sama bapak saya. Kalau orang tua kita masih hidup. Ya. Jadi jangan langsung menyalahkan nih anak bandel-bandel. Boleh jadi. Kan ada peribahasa mengatakan yang namanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Walaupun tidak semuanya. Di antaranya mungkin kenapa anak kita kurang berkah.
Karena kita pun tidak berkah kepada orang tua. Makanya perbaiki dulu hubungan kita dengan orang tua. Makanya Allah mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kewajiban bakti sama orang tua kan perintah Allah. Mengikuti perintah Allah. Nah, baru kita minta tolong, ya Allah. Saya sudah berbuat baik sama orang tua saya. Memperhatikan orang tua saya. Silaturahim dengan orang tua saya, ya Allah, jadikan anak-anak saya anak-anak yang soleh dan soleh. Itu kan harapan kita. Harapannya. Keberkahan datang dari apa yang kita lakukan. Nah, tapi walaupun memang dalam tanda kutip ada juga keluarga orang tuanya baik, anaknya nakal. Nakal. Kayak Nabi Adam dengan Siti Hawa, kan orang tuanya baik. Betul. Tapi Kabil tidak baik. Orang tuanya baik Nabi Nuh, tapi anaknya Kanan tidak baik. Oh iya. Ini mah takdir daripada Allah. Kewajiban kita bekerja, berusaha maksimal, diringin dengan doa, hasilnya serahkan kepada Allah. Tentu siapapun ingin yang terbaik buat kita. Siapapun dalam mengaruhi hidup dan kehidupan ingin yang barokah buat kita. Iya mah. Makanya kembali kepada bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Luqman 12. Siapa yang bersyukur, syukur itu kembali buat dirinya. Siapa yang kufur, Allah tidak butuh syukur kalian. Allah maha kaya, maha terpuji. Karena perintah Allah hidup kita mensyukuri nikmat. Disyukuri oleh kita apa yang kurang. Hadis Nabi mengatakan, kalau masalah dunia lihatlah ke bawah. Masalah ibadah lihat ke atas. Cuman dibalik oleh setan. Nah. Kita masalah dunia lihat ke atas, ibadah lihat ke bawah. Terbalikan. Lagi bingung, nggak punya duit. Masya Allah, orang yang utang sudah berapa lama nggak pernah ketemu. Ujug-ujug bayar. Makanya modalnya tadi Mamah bilang dalam Al-A'raf 96. Amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la tasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, seberat apapun masalah, solusinya ada karena barokah. Berkah. Rezeki datang di ayah tidak pernah kalian duga. Bukan hitungan kita. Soal materi, soal rezeki jangan pakai hitungan matematika manusia. Tapi matematikanya Allah. Karena banyak terjadi kalau kita ngasih orang, sebetulnya kalau kita ngasih orang duit kita berkurang nggak? Berkurang. Berkurangnya ya mah. Tapi hakikatnya justru melimpah ruah. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhi'u liman yasha wallahu wasi'un alim. Diumpamakan orang sedekah karena Allah seperti orang nanam satu butir tumbuh satu pohon, bercabang 7 cabang, tiap cabang berbuah 100 butir dan lebih banyak dari itu. Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnahum min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi wala hullatu wala safa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Al-Baqarah 254. Hai orang yang beriman, infakkan sebagian harta yang diberikan kepada kalian sebelum tidak ada jual beli. Tidak ada persahabatan. Tidak ada syafaat. Bayangkan. Sekarang masih ada jual beli. Masih ada persahabatan, pertemanan. Masih ada, Mas. Masih ada syafaat, pertolongan. Alhamdulillah. Nanti akan datang suatu hari di mana jual beli sudah tidak ada. Ya Allah. Sudah nafsi. Persahabatan tidak ada, luh gua. Sekarang saja, maaf dalam tanda kutip, ini hampir terjadi Di komplek-komplek besar. bener. Dulu mah kalau ada orang kecelakaan ditolongin buru-buru. Stop mobil siapa aja, berhenti. Bawa ke rumah sakit. Orang rela menolong dia. Sekarang direkam, divideoin, boro-boro ditolongin. Nah. Ini sudah mulai terjadi. Makanya Al-Baqarah 254 mengatakan, infakkan sebagian harta yang kuberikan kepada kalian sebelum tidak ada jual beli. Tidak ada persahabatan. Tidak ada syafaat. Tuh, ini akan terjadi. Sekarang mulai terasa. Rasa sosial kita sudah berkurang. Iya apa iya? Iya mah. Masya Allah. Kalau kemarin orang sakit baru ditolongin. Iya. Mama tempo hari berangkat ke suatu tempat pagi-pagi. Di dekat tukang bubur tuh ada orang rame berkerumun. Ternyata orang jalan kaki meninggal di tempat. Ya Allah. Bukannya ditolongin, direkam doang. Direkam. Rasa sosial kita sudah mulai hilang saat ini. Ini tanda-tandanya kiamat semakin dekat. Yuk kita raih keberkahan dengan cara beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah keberkahan datang kepada kita. Amin. Masya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Mah, keberkahan nih mah. Banyak orang yang ngerasa kalau dia sudah hidup bergelimang harta ngerasa, ini adalah berkah dari Allah. Saya udah berkah kok, hidup saya udah berkah. Apa bisa tuh mah dia ngeklaim dirinya seperti itu?
Sebetulnya silakan saja hak dia. Cuman yang jangan lupa Al-An'am 44 Allah berfirman, kalau ada orang sudah melupakan Allah, dia lupa dengan ayat-ayat Allah, aku buka semua kesenangan di alam dunia, aku berikan semuanya. Ketika mereka menikmati semuanya, aku kirim azab dengan mendadak. Astagfirullah. Dan mereka jadi putus asa. Jangan-jangan istidraj. Istidraj itu kayak di ya Snacker, sebetulnya ibadah kurang, kekayaan banyak. rezeki terus kali. Ibadah kurang, pangkat naik. Ibadah kurang, ketenaran datang kepada dia. Ibadah nggak seberapa wibawa. Ibadah nggak seberapa, kekuasaan luar biasa, penghormatan, penghargaan datang kepada mereka. Itu namanya istidraj, bukan keberkahan. Ya Kata mereka itu melupakan Allah. Ya. Masya Allah. Terus dalam surat Al-Hasr 19 Allah mengatakan, wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Al-Hasr 19. Kalau kamu melupakan Allah, menjadikan kamu lupa dengan diri sendiri. Ya. Dan mereka orang fasik, rusak agamanya. Ya Allah. Kalau ada lupa dengan Allah, rezeki milik Allah diberikan sama dia, merasa saya kaya. Iya mah. Pangkat jabatan milik Allah dititipkan sama dia, saya pintar, saya hebat, titel saya depan belakang, pantas mendapatkan pangkat ini. Kekuasaan, kekayaan, merasa dalam genggaman dia, yang hakikatnya milik Allah, timbullah kesombongan. Itu adalah istidraj. Mereka lupa kepada Allah, pemberi segala-galanya, lupa kepada Allah yang dalam genggaman dia semuanya milik Allah, cuma diberikan kepada dia amanat. Allah jadikan dia lupa dirinya. Ya. Tapi nih jamaah di studio jangan khawatir, mau nanya ke Mama setelah ini boleh ya. Jamaah yang sudah nanya di Instagram juga jangan khawatir, akan dijawab oleh Mama di @rumah_mama_dede_tv1. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Jamaah, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Jadi keberkahan ternyata menyimpan rahasia ya. Masya Allah, rahasia keberkahannya. Ini pertanyaan dari Instagram, bukan rahasia lagi nih Mah. Mau Zara bacain ya. Dari Harli Albana. Hari Albana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hari Albana. Galau nih Mah. Mah, bedanya berkah, taufik, rahmat, hidayah, dan inayah apa ya? Oke. Yang namanya berkah, ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah dan bertambah. Taufik itu adalah petunjuk. Taufik dengan hidayah ini sama. Sama. Yang namanya inayah adalah pertolongan. Orang ya, pertolongan, Masya Allah. Iya. Jadi kalau dilihat itu berarti keberkahan itu memang atau ini satu kesatuan. Kesatuan hidayah. Satu kesatuan dari kesemuanya itu yang tidak boleh terlepas daripada kita, itu adalah keberkahan. Satu kesatuan. Kalau kita tidak mendapatkan taufik, tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan inayah dari Allah, apa berkah hidup kita? Tidak. Makanya bilang ini satu kesatuan, yang tidak bisa dicerai pisahkan. Masya Allah. Makanya kalau doain orang, doain ya biar dapat hidayah. Amin. Doain ya biar dapat keberkahan. Kan selalu begitu. Ini menyambung. Nyambung ya Mah. Jadi itu bahkan menjadi penutup salam ya Ma ya. Doa wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kemana Pak? Langsung. Itu biasa selesai. Itu udah selesai ceramah. Selesai acaranya. Langsung bawa berkat deh, udah selesai. Mending kalau dikasih berkat. Kalau enggak? Nggak apa-apa, beli sendiri. Kalau gitu. Berkah sama berkat beda ya Pak ya? Beda. Kalau berkah, keberkahan yang terus bertambah dalam kondisi situasi bagaimanapun, kita dapat keberkahan dari Allah. Kalau berkat, nah itu ada rumah makan namanya berkat. Berkat itu kalau habis ngaji dapat nasi, dapat kue, kresek gitu. Itu berkat ya Pak? Ya, berkat. Oke. Baik. Kenapa disebut berkat? Kenapa Pak? Ngabrek-brek langsung dikakat. Langsung daik. Pas kerebek langsung mendekat kirain. Langsung. Masya Allah. Baik, kita ke jamaah yang ada di studio. Silakan yang mau bertanya. Silakan. Iya, boleh. Angga berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nazifa dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Galau nih Ma. Ada apa sayang? Mas, saya ingin bertanya, bagaimana cara kita mengetahui bahwa rezeki yang kita terima itu adalah rezeki yang berkah? Dan apakah ada ciri khususnya Ma untuk rezeki yang berkah? Terima kasih Ma. Ya. Mohon maaf tadi namanya siapa? Nazifa. Nazifah. Najifah. Nazifah. Mana tandanya rezeki yang barokah? Ya Ma. Yang namanya keberkahan bukan dari jumlah nominalnya. Boleh jadi orang rezekinya banyak, melimpah ruah tapi nggak barokah. Ya, nggak berkah. Mungkin daya sakitan, mungkin ada kecelakaan, bertengkaran dan seterusnya. Itu artinya kurang barokah. Tapi seandainya orang itu rezeki berkah, walaupun sedikit cukup aja. Makanya di antara cara mendapatkan keberkahan dengan mensyukuri nikmat Allah. Begitu Nazifah. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah akan lipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Jadi kita ambil contoh. Misalnya yang namanya keberkahan itu Nabi Ayub sakit. Iya Ma. Itu jangan Anda bilang itu musibah buat Nabi Ayub. Tapi dari musibah itu ada hikmahnya. Hikmahnya. Ada keberkahan. Masya Allah. Orang bisa melihat betapa hebatnya iman Nabi Ayub. Yang semua kerajaannya diambil, kekayaannya diambil, anaknya diambil, kesehatannya diambil sekian lama, Masya Allah. Tapi beliau tetap tenang. Ini adalah perintah dari Allah. Ini aturan dari Allah dengan diizinkan dari Allah. Menghadapinya dengan iman. Begitu Nazifah. Jadi yang namanya keberkahan kelihatan. Bahwa dalam kondisi bagaimanapun dia tenang menyambutnya. Yang salah mana? Yang tidak berkah. Misalnya lagi banyak duit mah dia bahagia. Kalau kita lagi Ada duit. kurang duitnya, dia bilang ahanan, Allah menghinakan kami. Masya Allah. Itu yang salah. Begitu Nazifah. Terima kasih Ma. Jadi jelas ya Nazifah bisa membaca bahwa ini adalah rezeki yang berkah dan tidak berkah itu bisa kerasa gitu ya. Tahu ya berarti. Ya. Iya, kalau lagi kaya dia bilang Robbi akroman. Allah memuliakanku. Gini dan nggak punya duit, Robbi ahanan. Allah menghinakan kami. Itu yang salah. Itu yang salah ya. Padahal mau banyak mau sedikit, yang penting kita mensyukurinya, tetap keberkahan datang kepada kita. Intinya adalah banyak sedikit kalau Syukuri. diterima dengan rasa syukur, insya Allah Betul. akan banyak Keberkahan keberkahan di buat kita. dalamnya. Oke, baik. Sehat, sakit, kalau kita tenang menghadapinya, yakin ini atas izin Allah, menghadapinya dengan iman, itulah keberkahan buat kita. Keberkahan. Nazifah. Ya. Iya. Manggut-manggut aja kayaknya Zara ngerti banget nih. Tahu siapa mau keberkahan nih. Iya nih Mas Bedu, Zahra baru paham tadi dengar penjelasan dari Mama. Jadi mengenai keberkahan itu, jadi berkah tuh katanya kan bukan hanya rezeki aja. Padahal kan kita sering ucapin nih kalau pada saat mendoakan keluarga, doain orang yang ulang tahun, atau mungkin lagi menghadapi sesuatu hal yang penting banget. Nah, Zara pikir awalnya sih berkah itu hanya sebatas rezeki kita aja. Ternyata segala aspek ini semuanya dalam kehidupan kita itu juga termasuk berkah loh Mas Bedu. Iya Zara, Mas Bedu juga jadi tahu tuh tentang keberkahan. Jadi paham tentang keberkahan. Ternyata ya Allah itu memberikan nikmat berupa materi yang dibutuhkan manusia. Itu semuanya dikasih. Makanya kita tuh harus selalu bersyukur Zara. Jadi yang namanya berkah begini, begini Zahra. Keberkahan itu ziyadatul khair, kebaikan yang terus menerus. Misalnya orang ini sekarang berbuat baik, nanti berbuat baik lagi, berbuat baik lagi. Jangan kalian mengira yang namanya berkah itu hanya materi, hanya kesehatan. Karena tanpa materi, tanpa kesehatan pun hidup orang bisa barokah kembali. Bagaimana orang tadi mensyukuri nikmat Allah. Dia sadar-sadarnya bahwa keberkahan atas izin daripada Allah, makanya ikhlas apa yang Allah berikan kepada dia. Ngomong-ngomong tentang berkah ya, ternyata umur, kemudian kesehatan, rezeki juga itu termasuk dalam keberkahan. Nah, bicara masalah kesehatan nih Zara, ya berarti Allah telah memberikan kita nikmat sehat. Nah, artinya nikmat yang Allah berikan itu harus kita selalu jaga. Nah, itulah bentuk kita bersyukur kepada Allah dengan menjaga nikmat sehat itu. Wah iya, pastinya ngejaga kesehatan kita semaksimal mungkin ya Mas Bedu ya. Kalau Zahra sih tenang Mas Bedu, jaga kesehatan tubuh Zahra udah rajin olahraga nih. Dan insya Allah Zahra akan sehat dan kuat. Olahraga emang bagus Zara, tapi ya nggak hanya olahraga aja.
kita tuh juga perlu memperhatikan asupan yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Asupan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, kita harus masukkan asupan yang benar-benar bergizi, Zahra. Wah, bener banget ya Mas Bedu ya. Selain olahraga, berarti Zahra mulai besok nih akan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi. Supaya Zahra nggak gampang sakit, ya kan? Betul kan? Tapi kira-kira nih Mas Bedu, apa ya? Nah, Mas Bedu punya rahasianya nih Zahra. Rahasia untuk menjaga daya tahan tubuh kita agar gak gampang sakit ya. Dan selalu sehat, penuh tenaga. Wah, apa nih rahasianya? Bagi-bagi dong ke Zahra rahasianya Mas Bedu. Nah, ini dia nih. Nih Zahra, namanya susu steril 7 kurma. Wah, susu steril 7 kurma. Berarti ini ada susu sterilnya sama ada buah kurmanya gitu ya Mas Bedu ya? Wah, kalau susu steril mah biasanya harganya mahal Mas Bedu. Tenang Zahra ya. Kalau ini nih susu steril 7 kurma ini udah enak, harganya gak mahal lagi. Karena susu steril 7 kurma ini susu steril pertama di Indonesia dengan perpaduan sempurna. Susu steril dan buah kurma yang pastinya baik untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, susu sterilnya aja sangat bermanfaat. Apalagi ditambah dengan buah kurma yang berkhasiat. Menjadikan susu steril 7 kurma ini memiliki kasta tertinggi dibandingkan dengan susu steril lainnya. Tuh, udah gitu rasanya enak dan double manfaat. Wah, Masya Allah, manfaat dari susu steril aja pasti udah bagus banget ya Mas Bedu. Apalagi ditambah dengan khasiat buah kurma. Zahra mau minum tiap hari supaya Zahra tetap semangat nih Mas Bedu. Zahra cobain dong Mas Bedu. Bedu. Iya Mah. Ngomong-ngomong susu steril, Mama juga bagi dong. Kan Mama pengen sehat terus. Oh, tenang. Semua pasti kebagian. Buat Mama, buat Zahra ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf nih Mah. Nih Mah, buat Mama. Terima kasih. Ini buat Zahra. Terima kasih. Mari, sama-sama kita Bedu. nikmatin. Kita duduk. Nikmatnya susu steril 7 kurma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget ya Bedu. Gak hambar. Anak-anak pasti suka. Bener banget mah, Zahra suka banget nih Mas Bedu. Kurmanya terasa banget. Mas Bedu, tapi anak-anak boleh kan minum susu steril 7 kurma ini juga? Boleh dong Zahra, tenang aja. Susu steril 7 kurma ini aman diminum setiap hari. Mulai dari anak-anak sampai orang tua. Dan ini juga merupakan bagian dari 4 sehat 5 sempurna. Jadi baik untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Bener kata Zahra Bedu. Kurmanya terasa banget. Mama minum tiap hari untuk jaga daya tahan tubuh Mama. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Tuh jamaah, Mama aja suka. Jamaah di rumah harus cobain ya. Jangan mau kalah sama Mama. Kalau Bedu sih kebetulan udah beli yang banyak buat stok di rumah. Nah ibu-ibu, yang paling penting lagi nih, harganya gak mahal kok. Pastinya dong Bedu. Minuman yang enak dan banyak manfaatnya. Siapa yang suka? Apa di zaman sekarang Bedu? Yang biasa-biasa gak cukup. Pakai masker aja harus double. Asupan gizi dalam tubuh kita pun harus yang double manfaat. Kayak manfaat susu steril dan manfaat buah kurmanya. Susu steril 7 kurma Enak, double manfaat, gak pakai mahal. Bapak Ibu jamaah jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami ya di rumah Mama Dede. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Masih ada nih Mah, pertanyaan dari Instagram. Tok. Boleh ya? Boleh dong Bedu. Zahra, masa nggak boleh? Kan udah naik. Dari Saipul Rizky. Saipul Rizki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saipul Rizki. Galau nih Mah. Naon? Mah, apakah harta yang halal belum tentu berkah dan apa saja nih penyebabnya? Terima kasih Mah. Insya Allah yang namanya harta yang halal akan berkah. Amin. Kalau kita mensyukurinya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum
Waskurulillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Al-Baqarah 172. Hai orang yang beriman, makan sebagian rezeki aku berikan kepada kalian. Bersyukur kepada Allah. Dan dalam menyembah kepada Allah jangan dekatkan suatu apapun. Artinya syaratnya ini dia. Ya. Rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita suruh dimakan. Tapi nggak cukup makan. Waskurulillah. Bersyukur kepada Allah. Ketika menyembah kepada Allah jangan mendekatkan dengan sesuatu apapun. Datanglah keberkahan. Kalau kita sudah menerima rezeki dari Allah, nikmat dari Allah, karunia dari Allah, lalu kita mensyukurinya. Makanya tadi Mama udah mengatakan, bersyukur menyebabkan hidup kita barokah. Dan dalam kita ibadah jangan mendekatkan Allah dengan sesuatu apapun. Itu syarat yang Allah ajukan. Masya Allah. Kalau bersyukur membuat hidup kita jadi berkah, nggak akan mungkin tuh mah ada orang kaya udah kaya masih pengen korupsi lagi gitu ya Maya. Punten, Mama tanya, yang namanya koruptor itu sebetulnya dihalusin. Mama tanya sama Bedu, apa perbedaannya? Maling, garong, begal, penipu, kemudian juga koruptor. Bedanya apa? Sama. Mengambil hak orang lain. Ngambil hak orang lain. Sama, cuman beda istilah. Diperhalus biar tidak merasa bersalah. Contoh yang lain biar ngerti ini. Dulu namanya perek, jablay, perempuan eksperimen, lu nyengir aja lu. Ya. Jablay, kemudian juga PSK, kemudian juga Ani. sekarang cabe-cabean. Macur. Sekarang disebut kupu-kupu malam. Berhalus, padahal mah orangnya dia kene. Diperhalus biar tidak merasa berdosa. Tuh, sebetulnya dosanya itu juga, cuman dengan istilah. Kayak macam nonton video porno, nonton film unyil dibawa-bawa. Orang kumpul belum nikah, kumpul kebo, kesian kebonya mah. Ini perhalus biar manusia tidak merasa bersalah. Ini salahnya manusia, mau makan nangka tidak mau makan Getahnya. mencari kambing Hitam. Bagaimana kita akan mendapatkan keberkahan kalau begitu? Masya Allah. Ini salahnya kita. Udah kaya, masih aja korupsi. Ya, Bersyukur. ya udah kaya, pejabat, sarjana, ngerti segala macam hukum, dia korupsi. Udah dikuasain setan banget ya Maya. Betul. Masya Hubbud Allah. dunya wa karahiyatul maut. Ya Allah. Silakan Mas Bedu. Ini buat calon-calon ibu pejabat nih. Wah. Masya Allah. Ada yang bertanya di sini silakan. Oh iya. Silakan. Ngasuhnya begini. Iya. Kayak unyil. Itu kan bajunya segini. Berdiri. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Safitri dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Ayu Safitri. Galau nih mah, Ada apa Ayu? saya mau nanya bagaimana cara kita menjaga rumah tangga agar menjadi berkah, terutama untuk kita nih mah calon ibu. Oh, Masya kaget sedang udah berumah tangga mah. Ayu, Baru calon. gara-gara lu sih dibilangin calon-calon ibu-ibu pejabat terpikir Mas. sama dia. Iya. Langsung serak kapan gue dikawinin, kata Ayu Safitri. Iya. Mudah-mudahan dapat Masya Allah, pejabat ya. itulah kenapa Ayu. Terima kasih, Ma. Dalam aturan agama Islam, orang yang menikah yang dipilih bukan kekayaan. Tunkaul mar'ata li arba'in limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha palika bidati dini taribat yaminuka. Nikahilah perempuan yang kamu sukai karena kekayaan, karena turunan, karena cantik, karena agama. Ambil yang paling baik agamanya atau hidup kalian sengsara. Syukur-syukur empat-empatnya ada, tapi susah. Tapi yang ngerti agama, pengamalan agamanya baik, itu mendatangkan keberkahan. Dia tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak dari agama. Soal wajah mah yuk, hari gini mah bisa ke salon. Iya mah. Bisa dipoles, bisa Diubah. diamplas, Ya bisa Allah. didandanin. Tabarakallah. Coba orang yang namanya jelek kalau pergi ke salon jadi cantik. Cantik. Iya. Kadang-kadang kita pangling sampai nggak ngenalin. Siapa? Jadi Ayu Safitri jangan khawatir. Ya. Kalau kita ini mencari pasangan yang Ayu harapkan tadi, mengerti agama dan pengamalan agamanya baik, itu modal yang Islam ajarkan. Insya Allah rumah tangga kalian, Penuh keberkahan. nenek mah udah tua, Ya. rumah tangga kalian mendapatkan rumah tangga samawa, sakinah, mawadah, warahmah, penuh dengan keberkahan. Itu yang Amin. Amin ya Rabbal Alamin. hanya agama yang dipentingkan. Ma, terima kasih banyak nih tausiahnya. Masya Allah menarik sekali hari ini tentunya ya jamaah. Alhamdulillah ya. Kita hari ini diingatkan Mama mengenai rahasia keberkahan. Mama tadi ingatkan untuk kita tingkatkan
keimanan kita dan ketakwaan kita, maka Allah akan mengeluarkan keberkahan dari langit dan juga bumi. Semoga kita termasuk salah satunya. Amin ya rabbal alamin. Perbanyak berdoa yuk. Sekarang kita berdoa, Mas, silahkan. Ayo. Sapitri. Pemirsa dan anak-anak sekalian, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Amin. Bersyukur dengan segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Nikmat yang Kau berikan kepada kami, ya Allah, begitu banyak, tidak terhitung banyaknya. Innal insana la dzulumun kafar. Namun Engkau menyatakan bahwa kami manusia zalim dan kufur dengan nikmat-Mu, ya Allah. Oleh karena itu kami bermohon kepadamu, ya Allah, dengan kudrat daripadamu, ya Allah, dengan kekuasaan-Mu, ya Allah, tolong balikan hati kami yang kufur dengan nikmat-Mu, ya Allah. Balikan hati kami yang zalim agar kami bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Amin. Kami bermohon dari hati yang paling dalam, tanamkan iman dalam dada kami, tanamkan ketakwaan dalam dada kami semuanya, ya Allah, dari mulai atas sampai ke bawah, ya Allah. Mudah-mudahan saja Engkau berikan kepada kami hidayah darimu, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, sebelum pamit seperti biasa ada Pemirsa, jaga kesehatan setiap saat. luar biasa. Terima kasih Mama buat nasihatnya, tausiah dan ilmunya juga pada pagi hari ini. Zahra, terima kasih. Sama-sama Mas Bedul. Anda Bawi, terima kasih. Sama-sama. Dan terima kasih jamaah yang sudah hadir di studio dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.